Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati, agar pantas dan layak mendengar sapaannya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian, ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini sudah tentu bukan soal makan dan makanan itu sendiri. Pada dasarnya, dengan siapapun kita makan, tidak akan mengurangi gizi dan rasa yang terkandung dalam sebuah makanan. Pertanyaan ini muncul tentu berkaitan dengan makna lain dari makan bersama. Dalam konteks Yesus, duduk di meja makan yang sama hanya dilakukan oleh orang-orang yang saling mengenal. Mereka yang mempunyai hubungan yang akrab. Maka sudah tentu menjadi pertanyaan terhadap Yesus, yang notabene mengajarkan kebenaran, lalu malah duduk makan dengan para pendosa. Jika seandainya kita dengan konteks sekarang
mendengar pertanyaan seperti itu, mungkin kita akan balik bertanya, mengapa soal makan bersama dengan siapa saja mesti dipertanyakan? Namun Yesus tidak menampik soal makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus tidak mengelak bahwa ia memiliki hubungan yang dekat dengan para pendosa. Yesus justru menegaskan bahwa ia memang membangun relasi yang akrab dengan para pendosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa orang sakitlah yang memerlukan tabib. Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa jika kita menginginkan pertobatan orang berdosa, maka kita tidak boleh meninggalkan mereka di jalan yang sesat. Membuat batas dengan para pendosa sama saja membuat mereka semakin jauh dengan Tuhan dan kebenarannya. Duduk dan makan bersama dengan pendosa tidak akan menjadikan kita berdosa. Berdosa itu adalah ketika Anda dan saya melihat saudara yang tersesat, kemudian membiarkan ia binasa dalam kedosaannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil setiap orang untuk datang kepadamu. Engkau pun ingin agar mereka yang tersesat bisa kembali kepadamu. Semoga kami pun memiliki kepedulian yang sama, sehingga kami tidak ragu untuk mencinta dan membawa mereka kembali kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.